Hari ini telah diputuskan PK 7 terpidana kasus Vina. Hasilnya ditolak. Salah satu alasannya adalah tidak adanya novum atau bukti baru. Ya, ketika PK ini ditolak, saya langsung teringat dengan Jarod Richard, teringat dengan persidangan daripada Ronald Tanur, teringat berapa besarnya uang yang beredar dalam kasus mafia kasus di MA, miliaran bahkan sampai triliun. Ya, saya langsung mengingat ke sana. Kenapa saya terpikirkan ke sana? Kasus Ronald Tanur adalah kasus yang sangat-sangat terbuka, diketahui oleh publik, ya, tetapi diputuskan, dinyatakan Ronald Tanur bebas. Berjalannya waktu, karena kasus Ronald Tanur bergulir sampai di DPR, dan berjalannya waktu, tertangkapnya penyuapan itu yang melibatkan pengacara, juga hakim yang menyidang Ronald Tanur, dan uang yang beredar. Kemudian tertangkapnya Jarod yang menjadi makelar kasus di peradilan MA. Nah, ketika sidang PK ketujuh terpidana ini ditolak dengan dikatakannya salah satunya adalah tidak adanya bukti baru, maka saya berpikir betapa bodohnya para pengacara, dalam tanda petik, betapa bodohnya para pengacara tidak mengerti apa itu novum, apa itu bukti baru. Begitu banyaknya, dan pengacara tersebut adalah sekelas daripada profesor ketua Peradi, ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, dan sekarang dia menjadi wakil menteri. Apakah iya sekelas Otto Hasibuan, saya jadi sebut namanya, sekelas Otto Hasibuan tidak mengerti novum atau tidak mengerti bukti baru dalam persidangan PK ketujuh terpidana ini, sehingga dikatakan alasan penolakan PK itu adalah karena tidak adanya novum atau bukti baru. Ini kan kejanggalan yang sangat luar biasa. Saya tidak kurang paham hukum, dan saya sedikit mengikuti persidangan kasus Vina ini, sidang PK ini, makanya saya baru dengar apa itu novum. Novum disebutkan bukti baru. Ya, kalau pengajuan PK harus ada bukti baru. Ya, dan selama sidang PK yang saya ikuti adalah bahwa bukti baru yang saya pahami di sana adalah para saksi-saksi, ya, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa itu bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan, dan kecelakaan itulah yang dibuktikan, ya. Nah, tapi ternyata putusan hakim MA mengatakan bahwa tidak ada bukti baru. Kembali saya merenung, ya, apakah ini namanya hukum? Keadilan telah mati di negeri ini. Apakah ini namanya hukum atau keadilan telah mati di negeri ini? Apakah sekelas Peradi tidak tahu apa itu novum? Apakah hanya MA yang mengerti novum, bukti baru? Persidangan yang begitu berkepanjangan, berlarut-larut, memakan waktu dan perhatian, ya. Semua mata tertuju ke sana, dan semua sangat yakin, bahkan para ahli, saksi ahli, pakar psikologi forensik juga yakin, dan para pengacara ketujuh terpidana ini yakin
bahwa PK ini pasti diterima, tetapi nyatanya ditolak. Ya, jadi keyakinan apa yang bisa disampaikan? Keyakinan apa yang membuat para pengacara ini sidang PK itu diterima? Dari ada 3 atau kalau nggak salah 3 alasan hakim menolak PK, bahwa tidak ada kekeliruan dari hakim yang memutus katanya kan. Nah, yang kedua, tidak adanya bukti baru. Tidak adanya bukti baru. Terus apa yang dipersidangkan selama ini? Apa yang dikumpulkan para pengacara itu selama ini? Apa yang disampaikan oleh para saksi hukum, saksi ahli pidana di persidangan? Apakah semua itu tidak mengerti apa itu novu? Hanya hakim MA yang mengerti itu novu? Begitu saya mendengar berita bahwa PK itu ditolak, ya, dengan alasan itu tadi, kembali saya langsung ingat kasusnya Ronald Tanur yang begitu gamblang, terbuka, jelas-jelas di mata orang-orang yang mengikuti. Ternyata putusan dinyatakan Ronald Tanur bebas. Kejanggalan inilah yang ditelusuri. Kok bisa bebas? Kok bisa bebas? Ya. Masih ada pengacara yang membela, itu wajar. Pembela daripada Ronald Tanur itu wajar. Ya, setiap orang yang berada di pengadilan ataupun perkara pasti ada penasihat hukumnya. Ya, sudah menjadi tugasnya. Tugasnya bukan untuk membebaskan, tugasnya supaya orang yang tidak salah jangan sampai dipersalahkan, supaya orang yang tidak salah jangan sampai dihukum. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan kasusnya Ronald Tanur, bukan orang yang salah supaya jangan dihukum, tetapi apa yang terjadi, uang yang beredar supaya orang pelaku kejahatan itu jangan dihukum. Itu yang terjadi, sekalipun terlihat jelas di mata masyarakat bahwa ada yang tidak benar dan memang terbukti di akhirnya. Sekarang di sidang PK ini, di mana letak keadilan itu? Yang pasti saya merasa ada kejanggalan dari putusan itu. Ya, sekelas Profesor Okto dan teman-temannya, sekelas Beradi tidak paham apa itu novum. Sekelas Beradi tidak paham apa itu novum. Justru karena mereka punya novum, maka mereka berani maju, berani melakukan PK. Tetapi katanya tidak ada novum. Jadi apa sebenarnya? Apa sebenarnya alasan PK yang diajukan oleh ketujuh terpidana ini? Mereka sama sekali tidak mengerti? Atau apakah ini juga babak kedua setelah Ronald Tanur? Jelas-jelas memang di MA itu ada mafia peradilan.